Shalom, boleh menekan tangan shalom. Mari kita beri kemuliaan dulu bagi Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini dan kita siapkan hati kita yang terbaik bagi Tuhan. Bersama-sama kita bangkit berdiri yuk. Kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan untuk kita bersama-sama diberkati melalui ibadah kita sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan hari ini karena kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami bersyukur kami boleh sehat, kami boleh menikmati hadirat Tuhan dan datang kepada Tuhan. Kami percaya hari ini kami semua pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari lawat, urapi kami. Kami percaya urapan Allah mengalir bagi kami yang melayani maupun yang dilayani. Terpuji nama Tuhan, kami siapkan yang terbaik. Tubuh jiwa roh kami hanya buat Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, silakan duduk. Yuk kita sembah Tuhan sama-sama. Haleluya, 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 haleluya. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan, karena Kau layak disembah. Dan biarlah kami semua menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih. Betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mainkan pujian dengan lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana,
Bapak Ibu, mari kita sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dimuliakan, Engkau Yesus yang besar. Kami menyembah, kami menyembah. Haleluya. Yalaba yarakala bayarakala, yalaba alaba yarakala boyarakala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau baik. Kami menyembah, kami menyembah, menyembah. Haleluya. Mari lawat umat-Mu Tuhan, mari urapi umat-Mu Tuhan pada sore hari ini. Nyatakan kuasa-Mu bagi kami Tuhan. Engkau besar, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa bagi kami Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan Raja atas segala raja, nama-Mu besar termu. Katakan sekali lagi di hadapan Tuhan. Layak, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud, sujud kepadamu. Haleluya. Sebab Kau Allah yang kudus, layak, layak katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud, sujud
sembah, kami siap memuji-Mu Tuhan. Kami siap menari melompat hanya buat Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap bersama-sama katakan, amin. Sekali lagi beri tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kasih salam sehati semuanya, Tuhan berkatimu, haleluya. Terima kasih, semua sehat amin. Semua sehat amin. Belum semua sehat amin. Yang sehat katakan amin. Yang sehat katakan haleluya. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Lagi ya, Allah dahsyat. Lagi, Allah bangkit, katakan, Allah bangkit. Mari bersorak sama-sama. Semua, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Kalahkan musuh, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat. Siap-siap, ayo yang anak muda. Allah bangkit, bersorak. Semua, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Semua Allah bangkit. Yuk tepuk tangan semua di atas kepala. Bersorak yang keras. Hey, Allah bangkit, bernyanyi. Ayo kalahkan musuh kita. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Oke, Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalah, umatnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 katakan haleluya. Saya mau tanya dulu nih, kalau bilang GBI Banjaran diberkati ya. GBI Banjaran belum semua. GBI Banjaran diberkati. GBI Banjaran. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk
katakan amin. Yang percaya katakan, katakan ke kanan kiri, kamu diberkati. Amin. Silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Kita percaya bahwa sepanjang pandemi ini anak-anak Tuhan mencari Tuhan tidak akan dibiarkan. Amin. Walaupun banyak perkara, banyak persoalan yang kita hadapi, percayalah bersama dengan Tuhan Yesus, stronger in God, itu selalu ada dalam kehidupan kita. Kekuatan dari Tuhan itu cukup bagi kita semua. Ada amin Bapak Ibu? Amin ya. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kami siapkan hati kami yang terbaik hanya buat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, sepanjang hidup kami hingga hari ini, kami melihat Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Perkara-perkara kami, persoalan kami, Engkau selalu buka jalan bagi kami. Betapa dahsyatnya Engkau, iman kami hanya kepadamu Tuhan. Walaupun banyak rintangan, halangan, tekanan, tapi kami mau katakan kepada Tuhan, kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Kami tetap berpegang pada janji-Mu Tuhan. Pasti digenapi bagi orang-orang yang mencari Tuhan, yang berjalan semakin lama semakin kuat menghadap Allah ke Sion. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Kami bangga punya Yesus seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Yang percaya beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari angkat pujian ini dengan sungguh dengan imanmu. Mari katakan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah penolong yang selalu setia.
setia, amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Mari angkat tanganmu, inilah perkaraku Tuhan, dan firman Tuhan adalah jawaban dalam kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin pada sore hari ini. Segala perkara dapat ku, apapun perkara kita saudara, hanya Tuhan memberikan kekuatan. Hari lepas hari semakin kuat di dalam Tuhan. Yes. Haleluya, 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 haleluya. Mari jemaat saja angkat pujian ini, segala perkara, suaranya jemaat saja. Kau lihat pujian kami Tuhan. Kau lihat tangan-tangan kami terangkat di hadapan-Mu, yang beri kekuatan bagi kami semuanya Tuhan. Yes, tetap percaya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Tidak ada sedikit pun keraguan kami akan penyertaan Tuhan yang nyata dalam seluruh perjalanan hidup kami. Karena itu sore ini kami mau buka hati kami untuk terima pesan firman-Mu. Bicara kepada kami karena kami sudah siap terima firman-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Senang bisa ada kembali bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya, Stronger in God. Semakin kuat di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini visi yang Tuhan berikan kepada GBI Banjaran. Ya, nah kalau Tuhan kasih visi kepada kita, sebenarnya Tuhan itu sedang mau beritahu kepada kita bahwa inilah yang akan Tuhan lakukan sepanjang tahun 2021. Jadi kalau Tuhan kasih visi, Tuhan tuh mau beritahu setiap kita bahwa fokus Tuhan adalah sepanjang tahun 2021. Dia akan bekerja lewat hidup saudara, di dalam hidup saudara. Supaya saudara menjadi orang-orang yang semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Kalau itu yang Tuhan mau kerjakan, artinya juga bahwa itulah yang harusnya menjadi fokus kita. Itulah yang harusnya menjadi pengejaran kita sepanjang tahun 2021. Kenapa menjadi kuat di dalam Tuhan itu menjadi penting dalam hidup kita? Kenapa Tuhan kasih visi ini buat Bapak Ibu Saudara? Kenapa Tuhan mau saudara mengejar hal itu dalam kehidupan saudara sepanjang tahun ini? Kenapa itu menjadi penting? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, bahwa Paulus bilang begini dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. Bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar.
Apakah kita sedang ada di masa-masa yang sulit hari-hari ini? Iya. Bukankah kita melihat bahwa seluruh segi kehidupan umat manusia sedang digoncangkan? Ekonomi digoncangkan, kesehatan digoncangkan, keluarga digoncangkan. Bahkan beberapa orang imannya sedang digoncangkan. Ada begitu banyak orang yang mulai mempertanyakan Tuhan dalam hidupnya. Itu sebabnya Tuhan mau kita menjadi kuat, semakin kuat dan tetap kuat. Amin. Hal yang kedua Bapak Ibu, ya, coba kita lihat di dalam Lukas pasal 22 ayat yang ke-31-32. Yesus berkata kepada Simon Petrus, dia berkata, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Yang kedua Bapak Ibu dengar ini baik-baik. Bahwa iblis, kita punya musuh. Iblis yang tidak pernah menyerah. Kalau Yesus saja dia cobai. Kalau Petrus dia cobai. Siapa kita yang akan luput? Kita pasti akan menjadi sasaran daripada iblis. Tujuannya apa? Supaya imanmu gugur. Artinya sederhana Bapak Ibu. Tantangan kehidupan, kesulitan, badai, kesusahan-kesusahan yang datang dalam hidup kita. Kerugian-kerugian yang kita alami. Itu dapat membuat imanmu gugur. Berapa banyak orang karena cinta, karena harta, karena tahta, karena posisi. Kemudian imannya dijual begitu saja. Lalu meninggalkan Tuhan. Itu bukan cerita beberapa tahun yang lalu sampai hari ini. Itu terus bergulir Bapak Ibu. Bagaimana iblis mengupayakan supaya imanmu menjadi gugur. Tapi ada satu hal yang luar biasa waktu saya baca ayat ini. Bapak Ibu, Yesus berdoa buat kita. Amin. Nah, saya mau kita lihat dulu ayat ini. Ini ayat visi. Saudara harus tangkap ayat ini. Rekam itu kuat-kuat dan simpan dalam batinmu. Supaya engkau mengerti apa yang Tuhan mau kita lakukan sepanjang tahun 2021. Perhatikan ini baik-baik. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Saya berdoa mereka itu termasuk kita ada di dalamnya. Amin. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Nah, saya percaya gini, untuk meningkat menjadi semakin kuat itu harus dimulai dari kuat lebih dahulu. Harus jadi kuat dulu, baru bisa semakin kuat. Tapi harus mulai jadi kuat lebih dulu kan? Halo? Kalau di tahap pertama kita sudah menjadi kuat, lalu kita jalan tambah kuat, jalan tambah kuat, startnya mesti kuat. Betul enggak? Nah itu sebabnya hari ini saya mau berbagi kepada Bapak Ibu Saudara bagaimana kita menjadi kuat di dalam Tuhan lebih dulu supaya nanti dalam perjalanan sepanjang tahun 2021 Bapak Ibu semakin kuat di dalam Tuhan, bahkan tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Nah, mari perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu Saudara. Menyadari bahwa situasi di dunia ini, kondisi tantangan kehidupan dapat membuat iman seseorang menjadi gugur. Maka Yesus berdoa buat Simon dan saya percaya Tuhan juga berdoa buat setiap kita. Yang menarik adalah Tuhan bilang begini. Jikalau engkau sudah insaf. Jikalau engkau sudah insaf. Kuatkanlah saudara-saudaramu. Orang itu insaf
Insaf itu kan bahasa sederhananya gini, sadar akan kesalahannya, betul? Ya. Lalu kemudian dia menyesal. Orang Kristen itu seringkali begitu. Kita itu sadar kita salah, keputusan kita salah. Selama ini kita andalkan kekuatan kita. Selama ini kita andalkan apa yang ada pada kita. Lalu kemudian kita menghadapi tantangan. Kita mengalami kerugian karena pilihan dan keputusan yang salah. Lalu kita insaf, kita sadar aku salah. Aku terlalu mengandalkan kekuatanku. Lalu kemudian kita menyesal. Cukup sampai di situ? Bukankah itu yang sering kali kita lakukan? Kita berhenti hanya menyesal. Kita nggak bertobat. Coba cek. Beberapa kali kita jatuh di tempat yang sama loh. Hari ini kita dusta, bohong. Kita minta ampun sama Tuhan. Nggak bertahan lama, sebulan lagi kita dusta lagi. Hari ini ngutang nggak bayar. Kita bertobat, minta maaf. 2 bulan ngulang lagi. Kita cuma menyesal. Waktu dengar firman Tuhan, kita ditegur sama firman Tuhan. Kita berkata, Tuhan aku bersalah. Aku menyesal Tuhan. Tapi tidak sampai pada tindakan bertobat. Yang menarik kata insaf, Bapak Ibu, dari bahasa aslinya itu menggunakan kata epistrepo. Epistrepo itu bukan hanya menyesal, tapi epistrepo itu berbalik kepada Tuhan. Berbalik kembali kepada Tuhan. Itu yang seringkali diartikan dengan kata bertobat kan? Berbalik 180 derajat. Bukan 360, itu 360 kembali lagi. Berbalik kembali kepada Tuhan. Itu sebabnya mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Nah, kata epistrepo itu berbalik kepada Tuhan untuk menyembah Dia, untuk mengasihi Dia, dan untuk mentaati Dia. Mari kita belajar ini baik-baik. Jadi dalam hal ini insaf yang Tuhan maksudkan adalah begini. Kita menyadari bahwa kita telah berbuat salah. Ya, seperti Petrus, dia andalkan kekuatannya, dia berpikir dengan keberaniannya dia bisa mendampingi Tuhan. Bahkan berkata begini, aku siap mati bagi Tuhan. Aku siap dipenjara bagi Tuhan. Yesus bilang, sebelum ayam berkokok, kau akan sangkal aku 3 kali. Tapi aku berdoa supaya imanmu jangan gugur. Tapi kalau engkau sudah sadar, kau bertobat, kuatkan saudara-saudaramu. Bertobat, lalu kemudian kita ada tindakan untuk menguatkan yang lainnya. Perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Jadi insaf itu artinya kita menyadari kesalahan kita. Kita sadar bahwa kita nggak bisa andalkan kekuatan kita. Lalu kita berbalik kepada Tuhan. Mulai lagi dari Tuhan. Ya, stronger in God. Kata kuncinya dalam Tuhan. Jadi kita harus kembali lagi kepada Tuhan. Mulai dari Tuhan lagi. Nah, saya suka istilah ini Bapak Ibu. Oh, hilang. Ya, tulisannya itu mulai dari nol. Ini bukan iklan Pertamina. Bukan. Ya, kenapa kita mulai dari nol Bapak Ibu? Saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara. Berbalik kembali kepada Tuhan. Nah, perhatikan ini. Kalau kita ingin kehidupan kita menjadi kuat, semakin kuat dan tetap kuat. Lalu kemudian kita dapat menguatkan orang lain. Maka kita harus mulai dari Tuhan. Kita harus mulai dari Tuhan. Waktu kita berbalik, kita kembali kepada Tuhan. Mulai lagi bersama dengan Tuhan. Mulai lagi dari Tuhan.
Nah, perhatikan ini baik-baik. Di dalam Roma 11 ayat 36, firman Tuhan bilang begini. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Segala sesuatu termasuk apapun yang kita lakukan itu harus mulai dari Tuhan. Betul? Dan oleh Dia dan kepada Dia. Coba lihat seluruh siklus hidup kita. Bukankah kita mulai dari Tuhan? Dia yang menciptakan kita. Lalu oleh karena anugerahnya kita bisa hidup. Kita ditopang oleh anugerah. Lalu pada akhirnya kita akan kembali lagi kan kepada Tuhan. Itu kan kehidupan kita. Dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Ada banyak orang coba bangun kehidupannya dengan kekuatannya. Mereka coba bangun semua karya yang mereka bisa buat. Bangun usaha dengan kekuatannya, andalkan kekuatan, andalkan harta, andalkan relasi. Mereka coba bangun semua kemegahan-kemegahan yang mereka bisa capai. Lalu kemudian waktu badai datang. Dan mereka tidak berdaya. Hari-hari ini ketika orang terkapar di ICU, sudah tahu apa yang mereka akan lakukan? Siapa yang akan mereka cari? Mereka akan kembali cari Tuhan. Semua kekuatan dan kebanggaan yang mereka bangga-banggakan selama ini tidak bisa tolong mereka. Harta nggak bisa tolong. Pandemi COVID-19 telah meluluhlantakkan semua segi-segi kehidupan. Pernah lihat Pizza Hut jual di pinggir jalan? Halo? Bapak Ibu jangan pikir mereka kurang kerjaan loh. Dari situ kita tahu betapa beratnya perputaran uang di dalam dunia usaha. Sampai-sampai karyawan disuruh tunggu di jalan. Amerika negara adidaya adikuasa, rontok ekonominya gara-gara COVID-19. Beberapa orang harus kena PHK dan bekerja dari rumah. Orang kemudian tiba-tiba bikin usaha sendiri. Saudara lihat semua itu digoncangkan. Lalu kemudian orang akhirnya menyadari gini, kita harus kembali kepada Tuhan. Iya kan? Karena memang segala sesuatu dari Dia. Jadi harus mulai dari Dia. Karena memang kekuatan kita datangnya dari Dia. Amin Bapak Ibu. Perhatikan ini. Pada mulanya adalah firman. Bermula dari firman. Siapa firman? Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus? Kebenaran. Kitab Wahyu berkata, dan namanya itu adalah firman Allah. Jadi semua harus dimulai dari firman. Harus dimulai dari Kristus. Harus dimulai dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Karena semua yang kokoh, semua yang teguh berdiri, itu harus dimulai dari Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu. Tapi firman Tuhan akan tetap tinggal kuat kan? Penulis Ibrani pasal yang pertama ayat yang ketiga. Itu berkata bahwa segala sesuatu itu ditopang oleh firman Allah. Segala sesuatu ditopang oleh firman Allah. Pernah lihat pohon mau roboh? Tapi karena ini pohon Bapak Ibu sayang. Pohon mangga misalkan gitu mau roboh. Lalu kemudian Bapak Ibu sanggah kan dengan penopang. Saya tanya, pohon itu tetap bisa berdiri. Itu karena kekuatannya atau karena topangan? Karena topangannya, ambil topangannya, roboh. Kehidupan di dunia ini ditopang oleh firman Tuhan. Karena semua dimulai dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Pemazmur berkata begini, Mazmur 127. Kalau bukan Tuhan yang bangun rumah, sia-sia orang membangunnya. Bapak Ibu tahu? Apapun yang kita bangun kalau tidak mulai dari Tuhan. Tuhan bilang gini, semuanya sia-sia. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia penjaga berjaga-jaga, pengawal berjaga-jaga. Saudara mau
bagaimana caranya saudara menjaga kehidupan saudara supaya tidak terinfeksi virus corona? Bagaimana caranya saudara untuk menjaga ya semua aset saudara supaya saudara tidak mengalami gangguan krisis ekonomi? Kita nggak bisa apa-apa. Kalau tidak ada Tuhan selesai hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, apapun yang kita mulailah dari Tuhan. Itu sebabnya kita mau menjadi orang-orang yang semakin kuat. Tapi kita tahu siapa yang kita tuju. Dan kita tahu dari mana kita mulainya. Kalau Bapak Ibu baca di ayatnya yang ke-6, Mazmur 84 ayat 6 berkata begini. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Diberkatilah, bahasa terjemahan lainnya. Diberkatilah orang yang kekuatannya di dalam Engkau, di dalam Tuhan. Jadi harus mulai di dalam Tuhan dulu. Baru bisa semakin lama semakin kuat. Nah, mari kita belajar lebih dalam lagi. Bapak Ibu, selama kita masih punya tempat pelarian, selama kita masih andalkan apa yang kita punya, maka Tuhan akan tunggu sampai kita benar-benar menyadari bahwa kita butuh Dia. Tuhan akan izinkan. Saudara masih mau andalkan keuanganmu, Tuhan izinkan. Saudara mau andalkan relasi, harta, dan lain sebagainya, Tuhan izinkan. Sampai pada satu titik saudara akan menyadari begini, yaitu insaf tadi. Tuhan, kalau Tuhan tidak tolong saya, selesai hidup saya. Nah, itu kembali lagi. Ya. Jadi lebih baik kita mulai dari Tuhan. Jangan nanti sudah bangun capek-capek, lalu kena badai. Dan kita tahu kan, seperti orang bodoh, dengar firman tapi tidak lakukan. Tuhan bilang, dia seperti orang bodoh bangun rumah, banjir datang, angin, badai, hancur, rusak. Tapi bagaimana dengan mereka yang dengar firman dan melakukan? Yesus bilang mereka diumpamakan seperti orang yang menggali tanah dalam-dalam lalu kemudian meletakkan batu dan membangun rumah di atasnya. Sama, badai datang, banjir datang, hujan, tapi tetap tegak. Kenapa? Karena mereka memulainya bersama firman. Dengar firman, lakukan firman. Selalu mulai dari firman. Bapak Ibu akan tetap kuat. Bahkan semakin kuat. Amin. Nah, yuk kita coba belajar lebih banyak lagi. Bapak Ibu perhatikan begini. Kita perlu mengosongkan diri kita sekosong-kosongnya supaya Tuhan bisa mengisi hidup kita sepenuh-penuhnya. Kalau pelajari semua tokoh-tokoh Alkitab, Bapak Ibu akan lihat begini, Tuhan izinkan mereka sampai kosong. Yusuf, Tuhan izinkan sampai kosong. Dari anak kesayangan, ya, Tuhan kasih mimpi jadi pemimpin besar. Dia punya kebanggaan, dia bisa andalkan nama besar Abraham yang dihormati pada waktu itu. Bapaknya seorang pengusaha yang sukses. Ditambah lagi dia anak kesayangan. Ada jubah kemegahan yang dia bisa banggakan. Dia berpikir dengan semua fasilitas itu jadi pemimpin gampang. Lalu kemudian ketika dia coba andalkan semua itu, Tuhan ambil dia dari tempat itu. Masukkan ke sumur. Lalu dijual. Bapak Ibu tahu jadi budak. Kosong. Tapi belum kosong. Waktu dia digoda sama istri Potifar, Bapak Ibu tahu apa yang dia bilang? Karena aku semuanya jalan baik. Aku dipercayakan sama Bapak. Dan aku kerjakan semuanya. Masih ada akunya. Waktu kemudian dia ditarik lagi, masih aku. Tarik. Masuk ke penjara. Di penjara tahu enggak dia bilang sama juru minum dan juru roti. Nanti kalau kamu kembali ke posisimu, jangan lupakan aku ya. Karena sebenarnya aku enggak salah, aku enggak layak ada di sini. Masih aku. Dikasih waktu 2 tahun. Sudah tahu? Waktu setelah 2 tahun. Waktu dia ketemu sama Firaun. Saya mau beritahu, baca baik-baik.
Waktu dia ketemu sama Firaun dia bilang begini, sekali-kali bukan aku, tapi Tuhan. Ya, kita tuh harus dikosongkan lebih dulu. Paulus, itu orang hebat. Berpendidikan, punya kedudukan, dihormati. Salah satu murid terbaik dari guru besar pada waktu itu Gamaliel. Waktu dia bertobat, dia ambil waktu 3 tahun di tanah Arab mengasingkan diri, mengosongkan diri karena dia tahu begini, gampang bagi dia untuk jadi sombong. Lalu dia keluar dan dia berkata gini, semua yang dulu aku anggap keuntungan sekarang sampah karena Yesus. Kalau kita cuma kosongkan diri seperempat, artinya tuh kita cuma kasih Tuhan, isi kita seperempat, 3/4-nya kekuatan kita. 3/4-nya kita andalkan yang lain. Nah Tuhan mau, ayo kita mengosongkan diri kita. Oke, supaya Tuhan bisa isi sepenuh-penuhnya kekuatannya di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, Tuhan itu bukan hanya sumber kekuatan kita, tapi dialah kekuatan kita. Ya, coba lihat ini baik-baik. 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama. Paulus nasihati Timotius, dia bilang begini. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Baca di Injil Yohanes pasal yang pertama. Hukum Taurat datang dari Musa. Ya, tapi kebenaran dan kasih karunia datang dari Yesus Kristus. Kasih karunia itu kemampuan Tuhan untuk kita mengerjakan kehendaknya. Saudara tidak bisa kerjakan kehendak Tuhan. Saudara pikir gampang mengampuni? Halo? Kalau saudara nggak dapat kekuatan Tuhan susah mengampuni. Saudara pikir gampang memberi? Tanpa anugerah dan kekuatan Tuhan, tidak gampang. Apalagi mengampuni musuh. Oh, mengasihi musuh lebih berat lagi. Tapi kenapa kita bisa melakukannya? Ada kasih karunia. Saudara jadi kuat. Tadi pagi saya bilang semua hal yang Tuhan lakukan dalam hidup kita itu menjadi inspirasi dan itu menjadi impartasi dan investasi dalam hidup kita. Tuhan tidak akan suruh kita lakukan sesuatu yang kita tidak bisa lakukan. Dia udah ukur kok, kita bisa. Mengampuni musuh bisa kok. Terbukti sampai hari ini kita masih tetap mengampuni dan berdoa buat musuh-musuh kita. Orang-orang yang menganiaya gereja-gereja Tuhan, kita masih tetap berdoa buat mereka kan. Sampai hari ini. Karena kita tahu bahwa musuh kita bukan mereka. Musuh kita adalah bukan darah dan daging. Roh-roh jahat di udara. Cuma mereka menjadi alatnya. Tapi bukan mereka musuhnya. Musuh kita roh-roh jahat di udara. Bapak Ibu, coba lihat ini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Jadi Paulus bilang begini. Yuk jadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Supaya lama kita berjalan makin lama makin kuat. Tapi harus jadi kuat dulu di dalam Tuhan. Nah, bagaimana kita menjadi kuat dan semakin kuat dan tetap kuat? Yang pertama, berhenti andalkan diri sendiri atau apapun di luar Tuhan. Oke? Saya percaya kita butuh kekuatan yang dapat menanggung segala perkara, betul? Amin Bapak Ibu. Kita butuh kekuatan yang dapat menguatkan dan menopang orang lain. Sehingga orang lain juga menjadi kuat bersama-sama dengan kita. Nah, yang pertama, kalau kita mau menjadi kuat, semakin kuat dan tetap kuat. Yang pertama gini, jangan andalkan kekuatan kita. Jangan andalkan apapun di luar Tuhan. Andalkan Tuhan saja. Perhatikan ini. Di dalam terjemahan versi mudah dibaca, Yeremia 17 ayat yang kelima berkata begini, demikianlah firman Tuhan, terkutuklah orang yang hanya mengandalkan orang lain, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan orang lain demi kekuatannya, itu terjadi karena mereka tidak mau percaya kepada Tuhan. Kalau saudara percaya kepada Tuhan dan saudara tahu bahwa Tuhan itu kuat dan Tuhan itu berkuasa, ya seharusnya kan logikanya kan
kita andalkan Tuhan dong. Kenapa kita tidak andalkan Tuhan? Jangan-jangan kita masih kurang yakin dengan firman Tuhan. Jangan-jangan kita masih ragu apakah Tuhan ini benar-benar mau tolong kita atau enggak. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang hatinya menjauh dari Tuhan, dalam terjemahan bahasa Indonesia. Hatinya menjauh, ya. Hatinya menjauh dari Tuhan. Kalau menjauh ya berarti nggak dekat, nggak nempel, nggak melekat. Padahal Yesus pokok kita carang-carangnya. Pernah lihat ranting terpisah menjauh dari pokoknya? Ada. Lihat aja yang di bawah, mati. Nggak ada kehidupan. Kita harus nempel sama Tuhan. Nah, Bapak Ibu, jadi yang pertama, jangan andalkan kekuatan kita. Stop andalkan kekuatan kita. Stop andalkan apapun di luar daripada Tuhan. Tanpa Tuhan saudara tidak mungkin bisa menang. Percayalah. Coba lihat tadi. Saudara, perhatikan ini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Paulus bilang akhirnya, kesimpulannya jadi kuat saja di dalam Tuhan. Tujuannya apa? Sederhana, supaya kamu dapat bertahan, tetap berdiri, tetap kuat. Itu yang Tuhan mau. Kita jadi kuat, semakin kuat dan tetap kuat. Nah, Bapak Ibu coba perhatikan kenapa Paulus katakan ini. Dari ayat ini saya mengerti bahwa begini. Kekuatan kita tidak cukup kuat bagi kita untuk dapat berdiri dalam pertempuran rohani. Ini bicara tentang pertempuran rohani. Ya. Bahwa musuh kita bukan darah dan daging. Gini aja lah Bapak Ibu. Kita ini ya mengalahkan kebiasaan buruk kita saja kita berkali-kali gagal loh. Betul? Mengalahkan kebiasaan buruk. Bohong, suka menunda-nunda pekerjaan, enggak tepat janji, ya bangun siang, habis bangun kasur enggak dirapiin, ya habis pakai handuk geletak sana geletak sini. Loh, itu mengubah kebiasaan aja, untuk menang dari kebiasaan buruk aja kita beberapa kali gagal loh. Apalagi mau ngalahkan iblis, bapak si pendusta. Adam dan Hawa aja gagal. Salomo yang bijak tertipu juga lewat istri-istrinya, melenceng dari kebenaran. Siapa kita? Itu sebabnya Tuhan bilang begini, jadilah kuat di dalam kekuatan Tuhan, bukan di dalam kekuatan kita Bapak Ibu. Coba lihat. Kita menghadapi musuh yang jauh lebih kuat dari kita jika kita terpisah dari Kristus. Kenapa? Musuhnya tidak kelihatan. Iblis itu ribuan tahun jago nipu Bapak Ibu. Bukankah kita beberapa kali sering tertipu? Halo? Coba perhatikan ini baik-baik. Supaya kamu dapat bertahan melawan. Kita tidak mengalahkan iblis Bapak Ibu. Iblis sudah kalah. Tapi dia coba tipu kita seolah-olah dia masih lebih berkuasa dari kita. Nah kita tertipu. Seringkali kita tertipu kan. Kita merasa Tuhan tidak sayang kita ketika keadaan tidak membaik. Ketika sakit tidak sembuh kita berpikir Tuhan tidak peduli sama kita. Kita tertipu. Coba baca di dalam kitab Ibrani. Penulis Ibrani bilang begini. Bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Loh, ayat itu dalam keadaan baik, ayat itu tetap sama. Dalam keadaan buruk, ayat itu tidak berubah. Tuhan akan tetap bilang ini, aku sekali-kali tidak akan tinggalkan kamu.
Tapi berapa banyak orang Kristen mempertanyakan, Tuhan engkau di mana? Katanya Tuhan baik, kenapa keadaanku tidak baik? Nah, ya kan? Tidak percaya kan kalau Tuhan itu baik? Halo? Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau belum baik, Tuhan sedang kerja. Oh iya dong, segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau belum indah, ya belum waktunya. Tunggu saja, nanti waktunya akan indah. Pada akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang, Bapak Ibu. Tetaplah kuat, percayalah. Makanya kita harus mulai dari Tuhan. Supaya kita semakin kuat dan tetap kuat. Nah, coba perhatikan ini Bapak Ibu. Kekuatan kita itu tidak ditentukan oleh keadaan kita. Kalau kita kaya, kita pikir kita pasti bisa bertahan dengan situasi seperti ini. Enggak, banyak orang kaya gugur. Ya. Kalau kita sehat, kita pasti kuat. Enggak juga. Lalu, kekuatan kita tidak datang dari kemauan kita. Waktu kita mau kuat, lalu kita jadi kuat. Enggak. Ya, kekuatan kita itu apa Bapak Ibu? Ada di dalam Kristus. Di dalam perjanjian lama berkata sukacita karena Tuhan adalah kekuatan kita. Betul? Nah, dengar ini baik-baik. Kalau iblis dapat mencuri sukacita kita, itu berarti dia bisa mencuri kekuatan kita. Kalau kita sudah tidak sukacita lagi, bersedih, saudara bisa bayangkan. Tiba-tiba kita bisa mengasihani diri sendiri. Tiba-tiba kita merasa bahwa kita ini tidak bernilai. Tiba-tiba kita merasa tidak ada masa depan dan lain sebagainya. Waktu dia ambil sukacitamu, dia ambil kekuatanmu. Kalau dia bisa ambil kekuatan kita, maka dia dapat menghalangi kita untuk berjalan di dalam semua berkat dan kekuatan yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Kalau dia bisa ambil sukacitamu, dia ambil kekuatanmu. Kalau dia sudah ambil kekuatanmu, itu berarti dia bisa menghalangi engkau berjalan di dalam semua janji-janji Tuhan. Dia menghalangi saudara. Dengar ini, musuh akan lakukan apapun yang dia bisa untuk menghentikan saudara berjalan di dalam kekuatan Tuhan. Dia akan lakukan apapun. Kalau saudara lemah, kalau saudara putus asa, coba kalau kita lemah kita mau buat apa? Meratapi nasib aja. Kalau kita sudah putus asa, kita enggak mau berbuat apa-apa lagi. Kalau kita stres, ya ampun mikir tentang kebaikan Tuhan aja sudah enggak sanggup. Ya. Kalau kita lemah, putus asa, stres, Bapak Ibu, kita tidak bisa berbuat banyak untuk orang lain, apalagi untuk Tuhan. Betul enggak? Kita akan jalani kehidupan gaya hidup yang kalah. Udah, percayalah. Itu sebabnya, ingat ini baik-baik, kekuatan kita ada di dalam Kristus. Itu sebabnya, coba lihat yang kedua. Supaya saudara jadi kuat, semakin kuat dan tetap kuat. Bangun kesadaran Christ in you. Saudara harus ingatkan dirimu bahwa Kristus ada di dalam hatimu. Kristus ada di dalam dirimu. Lu kita kadang-kadang gak sadar lu bahwa ada Tuhan yang gagah perkasa, yang pembuat mujizat, yang sanggup melakukan apapun itu berdiam dalam diri kita. Kita kadang-kadang gak sadar. Kita lebih sadar masalah daripada sadar Tuhan. Kita lebih sadar kehadiran setan daripada kehadiran Tuhan. Tuhan ada di dalam diri kita Bapak Ibu. Galatia 4 ayat yang ke-6 berkata begini, karena kita anak, maka Tuhan mengutus roh anaknya untuk diam di dalam diri kita. Sehingga kita bisa memanggil dia ya Aba ya Bapa. Kristus ada di dalam diri kita. Coba lihat ayat ini. Kolose 1 ayat 27-29. Dikatakan demikian. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Dalam terjemahan bahasa Inggris, Christ in you. Kristus
ada di dalammu. Kalau di tengah-tengah berarti dia di luar kita kan? Agak meleset sedikit sih terjemahannya. Yang benar Christ in you. Kristus ada di dalam kita. Ya. Nah, lalu kemudian Paulus bilang begini. Perhatikan pelayanannya Paulus. Dia bilang begini. Dialah, siapa dialah? Kristus yang ada di dalam kamu. Itulah yang aku beritakan. Aku tidak beritakan yang lain. Dia terus ingatkan jemaat bahwa Kristus ada di dalam kamu. Kristus ada di dalam kamu. Dia berkata, apabila tiap-tiap orang kami nasihati ini. Kristus ada di dalam kamu. Apabila tiap-tiap orang kami ajari dengan segala hikmat, yang kami beritakan, Kristus ada di dalam kamu. Untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Lalu dia bilang begini, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga. Itulah yang dia terus ingatkan kepada jemaat. Dan hari ini kita diingatkan, sadar, Kristus ada di dalam diri kita. Yesus pencipta langit, bumi dan segala isinya. Itu ada di dalam diri saudara. Kalau Kristus ada di dalam diri kita, lihat Paulus bilang begini. Itu yang aku usahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan apa? Kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Waktu Kristus ada di dalam diri kita. Kristus kemudian melepaskan kuasa kekuatannya. Mengalir dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Masih ingat ayat favorit Filipi 4 ayat 13? Tadi kita nyanyikan kan? Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, Bapak Ibu. Kita menang atau kalah bukan ditentukan oleh besar kecilnya masalah. Tapi di mana posisi kita waktu kita menghadapi masalah? Di dalam Dia atau di luar Dia? Kalau kita di dalam Dia, Dia memberi kekuatan kepada kita. Makanya kenapa kita perlu mulai dari Tuhan, lalu kemudian oleh Tuhan kekuatan itu mengalir. Sehingga kita dapat tanggung. Amin Bapak Ibu, segala perkara kita bisa tanggung. Artinya kita kuat. Nah kita kuat karena Kristus yang suplai kekuatan buat kita. Nah coba lihat ini sebentar Bapak Ibu. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Jadi di dalam bejana tanah liat itu ada harta. Paulus membuat sebuah perbedaan. Tanah liat itu gampang hancur, gampang rusak, gampang pecah. Betul ya? Sekali jatuh pecah. Artinya rentan, banyak kelemahan, banyak kekurangannya. Tapi di dalam tanah liat itu Paulus bilang gini, ada harta. Apa harta itu? Dia berkata begini, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara lihat, ketika kita sadar bahwa Kristus ada di dalam diri kita, lalu kemudian Kristus kemudian mengalirkan kuasa kekuatannya, mengalirkan kekuatan yang berlimpah-limpah itu. Lihat apa yang terjadi. Paulus bukan hanya kuat, tapi dia semakin kuat dan tetap kuat. Lihat ke ayat-ayat selanjutnya. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Coba. Ditindas Bapak Ibu. Tapi dia bilang begini, masih tetap kuat, tidak terjepit. Kami habis akal, tapi tidak putus asa. Habis akal, sudah nggak tahu Tuhan harus buat apa lagi. Tapi tidak putus asa. Kenapa? Karena sadar, Christ in me. Sadar Yesus ada di dalam saya. Kami dianiaya, tapi tidak ditinggalkan sendirian. Kenapa? Kristus di dalam saya. Tidak pernah sedetik pun dia tinggalkan saya. Dia ada di dalam saya. Kami diempaskan tapi tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami.
Paulus bilang gini, aku mau lewat hidupku orang lihat Kristus. Kalau orang lihat aku kuat, itu sebenarnya Yesus yang kuat. Kalau kelihatannya aku tegar, itu sebenarnya Yesus. Halo? Itu sebabnya dia mengizinkan Yesus memenuhi dia sepenuh-penuhnya. Bapak Ibu kalau, oke, saya kasih contoh. Saudara lihat ini, anggaplah ini hidup kita. Kita ini punya isi, betul? Pengalaman, ya, kemudian pengetahuan dan lain sebagainya. Kita punya isi, air, bening. Lalu kemudian kalau kita tuangkan sirup warna merah, saya mau tanya, air ini berubah enggak? Berubah. Jadi apa? Merah. Waktu Kristus masuk dalam hidup kita dan memenuhi hidup kita. Memenuhi hidup kita. Maka yang nampak adalah Kristus. Betul? Waktu sirup ini memenuhi air di aqua ini, maka yang air transparan ini tidak kelihatan lagi, air yang bening tidak kelihatan lagi. Yang terlihat warna sirupnya kan. Kehidupan kita, Paulus bilang gini, aku mau supaya yang orang lihat itu Yesus. Kalau aku berbuat baik, bukan aku. Tapi Kristus yang berbuat baik melalui aku. Itu sebabnya bahwa untuk semakin kuat itu bukan hal yang mustahil. Itu hal yang bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi kita harus sadar, ada Kristus dalam diri kita. Dia sanggup menyelesaikan segala perkara. Yang terakhir Bapak Ibu, untuk menjadi kuat, semakin kuat dan tetap kuat. Bapak Ibu harus bangun gaya hidup, budaya, merenungkan firman Tuhan. Di dalam Daniel pasal 11 ayat 32, bagian terakhir. Daniel bilang begini, dalam penglihatannya dia melihat begini. Dan umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Umat yang mengenal Allahnya. Kata mengenal, ya, itu mengacu kepada sebuah hubungan yang terbangun. Saudara tidak mungkin mengenal seseorang tanpa saudara membangun hubungan dengan dia, betul? Halo? Tingkat pengenalan kita akan selaras sebanding dengan tingkat kepercayaan yang muncul. Semakin saya mengenal Pak Tur, semakin saya dapat mempercayai dia. Saya tidak mungkin menitipkan sesuatu benda berharga kepada orang yang saya tidak kenal, betul? Saya mau pergi keluar kota nih, Pak Tur, boleh nggak saya titip mobil saya? Oh, saya dengan gampang saja. Kenapa? Saya mengenal dia. Bagaimana caranya mengenal Tuhan? Simple. Tuhan telah menyatakan dirinya di dalam firman-Nya. Firman Tuhan itu adalah Kristus. Jadi merenungkan firman Tuhan, saudara sedang mencoba menyelami, memahami tentang dia. Nah, Bapak Ibu coba lihat ini. Kolose 1 ayat 9 sampai 12. Ini surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Ya. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi Paulus berdoa begini, aku berdoa supaya kamu mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Kalau kamu mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, maka kamu bisa layak di hadapannya. Maka hidupmu akan berkenan kepadanya dalam segala hal. Kehidupanmu akan memberikan buah. Kehidupanmu akan bertumbuh. Karena kamu mengenal kehendak Tuhan. Nah, dan coba lihat ayat 11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Waktu kita mengetahui kehendak Tuhan, ya,
kita mendapatkan hikmat dan pengertian yang benar, Bapak Ibu, kita akan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya. Satu-satunya cara untuk dapat mengenal Tuhan, untuk dapat mengerti kehendak Tuhan, untuk dapat memperoleh hikmat, satu-satunya cara adalah merenungkan firman Tuhan. Jangan cuma baca firman Tuhan, tapi Alkitab suruh kita merenungkan firman Tuhan. Itu beda. Bapak Ibu baca, itu seperti menambah sebuah informasi aja. Saudara tahu firman Tuhan, itu jadi sebuah informasi, pengetahuan. Dan Paulus bilang pengetahuan bikin orang sombong. Tapi Tuhan suruh kita merenungkan. Kita mengambil sari-sari dari kebenaran, nilai dan prinsip dari kebenaran. Merenungkan firman Tuhan berulang-ulang itu akan melahirkan pewahyuan. Pengetahuan berhenti sampai di otak kita ini saja, pikiran kita. Tapi pewahyuan itu akan sampai ke dalam hati saudara, lalu kemudian mendesak kita pada sebuah tindakan-tindakan untuk melakukannya. Itu pewahyuan. Waktu kita dapat pewahyuan, iya benar ya. Lalu kemudian kita bertobat kan. Pewahyuan selalu mendesak kita pada pertobatan. Yesus bilang gini, kalau kamu mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Artinya kita bebas. Dari apa? Dari belenggu paradigma yang lama. Nilai dunia, prinsip dunia. Kita dimerdekakan. Yang menolong kita pewahyuan. Pewahyuan lahir dari mana? Perenungan firman Tuhan. Masih ingat Tuhan bilang sama Yosua, Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Kalau Tuhan bilang janganlah lupa, artinya kita sering lupa. Ya kan? Supaya tidak lupa gimana caranya? Coba, Yosua 1:8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Karena Tuhan tahu manusia seringkali lupa. Bagaimana caranya supaya tidak lupa? Renungkanlah firman Tuhan ini siang dan malam. Cukup? Enggak. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Kita cuma berhenti baca, makanya sering lupa. Karena Tuhan tidak suruh kita baca saja, merenungkan. Kapan merenungkannya? Sepanjang hari, siang dan malam. Bahasa siang dan malam itu 24 jam buat orang-orang Yahudi. Selalu memikirkan firman Tuhan. Bapak Ibu, saya berdoa supaya setiap kita akan menjadi orang-orang yang kuat, semakin kuat, dan tetap kuat. Jangan andalkan diri kita. Jangan andalkan apapun di luar Tuhan. Tapi ingatlah ini baik-baik. Tuhan yang adalah kekuatan kita itu berdiam di dalam diri kita. Amin. Lalu bagaimana kita memanifestasikannya? Bagaimana kita terus membuat aliran-aliran itu mengalir, kekuatan itu mengalir. Merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Saudara kan jadi tetap kuat, saudara kan semakin kuat. Itu yang saya jalani 31 tahun. Terus sampai hari ini tetap antusias dan bergairah melayani Tuhan. Ya, orang boleh berhenti, orang boleh mundur, tapi saya akan tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Saya akan tetap memilih untuk terus melayani Tuhan. Saya akan terus memutuskan untuk tetap melakukan kehendak Tuhan. Bahkan ketika dia meminta sesuatu yang menurut saya tidak masuk akal, saya pun belajar untuk taat kepada dia. Waktu saya diminta pindah ke Jatibarang, saya pikir itu bukan promosi. Orang bilang kita akan naik menjadi kepala dan bukan ekor. Bapak Ibu, tahukah kita bahwa prinsip kerajaan Allah berbeda dengan prinsip kerajaan dunia? Bagi orang-orang dunia, menuju kebesaran itu jalannya naik. Gaji naik, posisi naik, kekayaan naik, usaha naik, rumah terus tambah naik, tambah banyak. Ya naik terus kan, jabatan naik. Tahu menuju kebesaran versi kerajaan Allah? Barang siapa ingin yang menjadi yang terbesar, dia harus menjadi
hamba dari semuanya. Teman-teman saya bilang begini, kayaknya salah deh ke Jatibarang. Masa dari kabupaten ke kecamatan, dari 300 jemaat jadi 30 jemaat lansia. Ini mah turun. Dari keuangan yang sudah settle, terus masuk ke sebuah gereja yang keuangannya tidak jelas. Ini kan turun. Tapi Tuhan bilang gini, nak, tahu anak panah? Tahu. Waktu anak panah mau dilepaskan, apa yang dilakukan oleh pemanah? Dia akan taruh anak panah itu di busur. Lalu ditarik mundur. Kamu seperti itu, kelihatannya kamu mundur. Tapi kan tidak mundur terus Bapak Ibu. Pada satu titik dilepaskan dengan kecepatan dan ketepatan. Itu yang saya lihat Tuhan sedang kerjakan. Mulai dari Tuhan, lalu berjalan bersama dengan Tuhan. Dan pada akhirnya kita akan mengalami Tuhan dalam kedahsyatannya. Tetaplah terus bergerak, semakin lama semakin kuat. Tuhan adalah tujuan kehidupan kita, bukan yang lain. Tuhan memberkati kita. Mari bersama kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan mau kami kuat, semakin kuat dan tetap kuat. Kami tidak bisa andalkan kekuatan kami. Kami perlu Tuhan. Kami harus mulai dari Tuhan. Kami harus mulai dari mendengar firman-Mu. Waktu kami dengar firman-Mu, kami melakukannya. Waktu kami melakukannya, kami sedang membangun sesuatu yang kokoh. Kami sedang membangun sesuatu yang kuat berdiri. Badai tidak bisa hancurkan, tantangan tidak bisa robohkan. Bahkan banjir tidak akan pernah bisa menghancurkannya. Karena kami membangunnya di atas dasar yang teguh, yaitu Yesus Kristus, firman Allah yang hidup. Jadikan jemaat-Mu di tempat ini adalah pribadi-pribadi yang kuat, semakin kuat dan tetap kuat. Tolonglah mereka ya Aba ya Bapa, supaya mereka menyadari bahwa kekuatan itu telah berdiam di dalam diri mereka, yaitu Yesus Kristus. Tolonglah umat-Mu supaya mereka mulai belajar membangun sebuah gaya hidup merenungkan firman Tuhan. Supaya mereka terus bertumbuh dalam kekuatan dari firman-Mu. Karena semuanya akan berlalu, yang akan tinggal tetap adalah firman-Mu. Betapa indahnya kehidupan yang dibangun di atas dasar firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, berkat-Mu atas gereja ini. Jadikan gereja ini berkat bagi kota, bagi sekitarnya, bahkan bagi kota-kota yang lain. Biarkan orang menemukan ada Tuhan di tempat ini. Karena jemaat melakukan segala sesuatu selalu dimulai dari firman Tuhan, dimulai dari Tuhan. Maka apapun yang mereka kerjakan akan dibuat Tuhan berhasil. Perjalanan mereka juga berhasil, bahkan beruntung. Terima kasih, bagimu segala hormat dan pujian, kemuliaan sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara diberkati melalui firman Tuhan malam hari ini. Amin. Berapa banyak saudara diberkati, boleh angkat tangan, lambaikan tangan, berikan tepuk tangan yang paling baik buat Allah kita. Haleluya. Baik, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada sedulur kita, Pak Hensan. Saya panggil dia, panggilan sayangnya adalah sedulur, saudara ya. Memang dari dulunya kita sedulur ya, dari GPI Pajaran kepada GPI Jatibarang. Kami sharing banyak hal tentang pelayanan. Tadi pagi saya sangat diberkati dengan sharing firman Tuhan, baik pagi maupun sore. Saya catat semuanya. Dan sore ini saya sungguh sangat diberkati
Berhenti andalkan kekuatan kita atau bahkan kekuatan yang dari luar. Bangun kesadaran bahwa Kristus ada di dalam kita. Dan membangun gaya hidup merenungkan firman Tuhan. Saudara catat baik-baik. Dan saudara ejawantahkan di setiap hari-hari hidup kita. Dan saya percaya bahwa ada kekuatan ilahi yang melampaui segala akal. Tinggal tetap dalam kehidupan kita. Di masa yang penuh tanda tanya, masa-masa sulit, masa-masa yang tidak menentu ini, kemanakah kita akan lari? Bahkan sekalipun masa sudah membaik, tetaplah kita tetap kuat di dalam Dia. Doa saya, Jemaat GPI Banjaran, yang ibadah sore hari ini, kita ada di dalam Dia, di dalam kekuatannya yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi Pak Ensan. Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan memberkati akan keluarga dan bahkan segala aktivitas yang dimanapun Pak Ensan berada, biar terus jadi berkat. Nah, kita punya beberapa hal yang sama sih sebetulnya saudara ya. Kita punya tema Stronger in God, ternyata beliau dengan jemaat GPI Jatibarang ternyata sama. Dia punya jemaat visi yang Tuhan taruh Stronger Together. Dan hal yang sama tanpa kami kontak, tanpa kami tahu, tanpa kami diskusi dengan Salatiga, Ketua BPD, Pak Pendeta Gideon Rusli, punya tema yang sama. Dan apakah itu kebetulan? Saya percaya bahwa kalau Tuhan menaruh akan hal itu, pasti Tuhan rindu jemaatnya menjadi jemaat yang kuat. Karena itu punya kesamaan yang luar biasa. Karena itu saya minta Pak Ensan tolong awal bulan bisa melengkapi pekerjaan Tuhan di GPI Banjaran. Tuhan memberkati Pak Ensan. Ya, kita sekali lagi berikan kemuliaan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan sebagai terima kasih kita berikan tepuk tangan kepada Pak Ensan. Ya, mari kita tepuk tangan. Tuhan memberkati kita. Saya serahkan kepada Kak Fran yang akan melanjutkan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, sebelum kita menutup ibadah kita akan mendengarkan pengumuman dari multimedia yang merupakan kegiatan kita di minggu akan datang. Ya, silakan multimedia. Shalom, apa kabar? Pasti dahsyat luar biasa. Saat ini saya berada di SD Negeri Kepandian 03, tepatnya di Kecamatan Dukuturi, di mana saya mengajar di SD tersebut, dan pendidikan adalah hal utama bagi siswa agar siswa memiliki attitude yang baik dan benar, seperti halnya kita para jemaat dididik oleh Bapa kita di surga agar memiliki attitude rohani yang baik dan benar. Dan saat ini saya mengajar di kelas 4. Yuk ikut saya untuk pelajaran online di kelas. Ayo.
Ya saudara, sebelum saya mengajar siswa-siswi lewat online karena masih pandemi ya, saya menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Hensan yang telah memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Gembala Hensan dari GBI Duta Kerajaan. Saudara, inilah jadwal sepekan. Yang pertama ibadah doa malam setiap hari Rabu jam 7 malam. Bapak Ibu yang rindu doa malam bersama-sama dengan kita, yuk hadir di setiap hari Rabu jam 7 malam. Kemudian ibadah youth setiap hari Sabtu jam 6 sore yang akan diadakan minggu pertama dan minggu ketiga. Yuk anak-anak muda, kita menjadi generasi yang cinta akan Tuhan. Kemudian ada ibadah wanita Bethel Indonesia atau WBI setiap hari Kamis pukul 5 sore di minggu kedua setiap bulannya. Mari para wanita kita berbondong-bondong ibadah bersama-sama di setiap hari Kamis minggu kedua setiap bulannya. Kemudian ada ibadah anak sekolah minggu akan diadakan minggu keempat pada setiap bulannya. Namun minggu pertama sampai minggu ketiga akan diadakan lewat Zoom. Dan yang terakhir adalah di ibadah raya setiap hari Minggu jam 8 pagi dan sorenya jam 5 sore. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah memberikan persembahan minggu lalu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang rindu ingin dibaptis, segera daftar di sekretariat. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 14 Februari 2021 dan baptisan air akan diselenggarakan pada tanggal 2 April 2021. Mari jemaat yang rindu ingin dibaptis, segera daftar diri Anda di sekretariat. Demikianlah warta pada hari ini. Saya mau lanjutin ngajar dulu ya. Dalam Amsal 1 ayat 7 dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saya mau pamit undur diri, jangan lupa ya, jaga kesehatan, mematuhi protokol yang ada, dan jangan lupa memakai masker. Dah. Ya, kita tepuk tangan dulu buat tim multimedia. Sungguh luar biasa, ya terima kasih Tuhan memberkati. Demikianlah kegiatan kita, mari Bapak Ibu, kami mengundang untuk bersama-sama datang di gerejanya dalam kegiatan itu yang akan membuat kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Ada amin? Bersama-sama kita bangkit berdiri, kita akan berdoa dan kita akan menutup ibadah kita. Mari kita angkat pujian bersama-sama, bilang kau tak besertaku, haleluya. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap
berjalanlah mari katakan, nyatakanlah Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Kami akan berjalan Tuhan sepanjang minggu ini bersama dengan Tuhan. Kami akan melihat kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan bagi jemaat Tuhan. Kami percaya di saat kami sudah mendengarkan firman Tuhan, yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, bahkan yang kekurangan Tuhan cukupkan, bahkan berkelimpahan. Yang tidak ada jalan, Tuhan buat jalan keluar bagi kami. Karena kami percaya kekuatan dari Tuhan itu cukup bagi kami. Karena kami juga percaya bagi orang-orang yang mencari Tuhan, yang menanti-nantikan Tuhan akan diberikan kekuatan yang baru. Seumpama seperti Raja Wali naik terbang tinggi mengatasi badai, itulah kami Tuhan. Dan kami mau katakan, kami tidak akan menyerah terhadap apapun juga sebelum kami coba semuanya kami bisa bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari sekali lagi kuatkan, teguhkan hati kami, sehingga di saat kami melangkah, kami berjalan, ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami akan tanggalkan keegoisan kami, kesombongan kami, tapi kami akan berjalan bersama dengan Tuhan sampai mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpuji nama Tuhan. Kami berdoa bersama-sama. Mari kita tupang tangan bagi Bapak Hansen. Mari kita berdoa. Bapak, Engkau berkati gembala yang terkasih ini Tuhan, di mana dia menggembalakan jemaat Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus, pewahyuan yang baru, hikmat yang baru, kekuatan yang baru turun dari surga, sehingga jemaat yang mendengar, yang dibina akan semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Terlebih di tengah pandemi, gembala ini Tuhan akan menjadi sosok yang sungguh-sungguh kuat, yang sungguh-sungguh menjadi teladan bagi jemaat. Terlebih daripada itu, banyak jiwa yang diselamatkan. Pakai dia lebih dahsyat, luar biasa lagi. Dan biarlah apapun dikerjakan, yang dibuat hari-hari ini, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kami impartasikan segala kebaikan Tuhan dari surga untuk Pak Hansen di dalam nama Yesus. Terjadilah menurut imannya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpuji nama Tuhan. Kami berdoa bagi daerah kami khususnya, Adiwerna dan sekitarnya, dan Selawi sekitarnya, Kota Tegal dan sekitarnya. Kami berdoa Tuhan, daerah kami diberkati oleh Tuhan, daerah kami diberkati oleh Tuhan, tanahnya, airnya, udaranya di dalam nama Yesus. Di tengah pandemi ini kami akan melihat kedahsyatan Tuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan. Walaupun kami Tuhan, walaupun kami merasa tidak ada siapa-siapa yang menolong kami, tetapi kami yakin Tuhan pasti menolong daerah kami. Tuhan pasti menolong kota kami. Pulihkan yang terikat Tuhan bebaskan, sehingga banyak orang bersama-sama datang kepada Tuhan. Mereka perlu Tuhan, mereka butuh Tuhan di tengah pandemi ini. Dan kami percaya ada kelepasan terjadi bagi kota kami yang kami kasih ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi presiden, wakil presiden, para DPR, MPR, aparat yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah mereka hari-hari ini, khususnya departemen, khususnya Menteri Kesehatan, di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan mereka akan bekerja sekeras-kerasnya dengan ketulusan, dengan kesabaran, sehingga vaksin yang sudah ada dapat Tuhan diberikan bagi orang-orang yang membutuhkan hari ini. Dan kami mau katakan, badai ini, pandemi ini pasti berlalu. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya, terlalu yakin penyertaan Tuhan sempurna bagi bangsa kami. Dan bangsa kami pasti dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terus kami berdoa bagi gembala kami terkasih, Bapak Turyono, Ibu Lisa dan Hadasa. Di dalam nama Yesus, pakai gembala kami semakin hari semakin lebih lagi di hadapan Tuhan. Dalam pewahyuan Tuhan, dalam mengiringi kami semuanya untuk kami takut akan Tuhan. Dan juga jemaat di GBI Banjaran ini, kami percaya
percaya jemaat kami adalah jemaat yang kuat di dalam Tuhan, yang militan, yang menerobos segala rintangan yang ada. Dan melalui GBI Banjaran ini, menara doa pasti akan dibuka Tuhan. Di mana banyak orang-orang yang berdoa, di banyak orang-orang yang datang kepada Tuhan. Karena rumah ini milik Tuhan, kami hanya yakin dan percaya Tuhan, pakailah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpuji nama Tuhan. Seperti kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami percaya malaikat di surga menyertai kami, tibakan rumah kami masing-masing dengan selamat. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan sebelum kami berpisah, kami akan menerima berkat. Haleluya. Mari kekasih-kekasih Tuhan, tengadahkan tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Engkau diberkati dengan Tuhan secara luar biasa. Engkau diberkati, ditopang dalam kesehatanmu. Engkau diberkati, keluar masukmu Tuhan menjaganya dengan begitu sempurna. Yang kau sentuh dengan tanganmu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Buah kandunganmu diberkati oleh Tuhan. Bakul adonanmu diberkati oleh Tuhan. Keluar masukmu proteksi Tuhan sempurna. Dan bahkan Tuhan selalu mengarahkan wajahnya dan memberikan kepada kita semuanya kasih karunia demi kasih karunia. Karena itu sekarang kekasih-kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa. Engkau akan pulang dengan membawa berkat itu. Cinta dan kasihnya daripada Allah Sang Putra. Persekutuan penghiburan Allah Rohul Kudus. Berkat Abraham, Ishak dan Israel. Berkat bangsa-bangsa, berkat samudra raya, berkat embun pagi. Turun atas sekalian kita mulai pada malam hari ini sampai Tuhan kembali datang menjemput kita dalam awan-awan yang permai bersama-sama dengan orang-orang kudusnya. Kami alaskan doa permohonan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan untuk jadi berkat, katakan sama-sama. Amin. Amin. Selamat